Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin pada hari Senin mengatakan telah berbicara dengan Menhan Israel Yoav Gallant mengenai situasi keamanan dan operasi Israel. Ia menegaskan dukungan Amerika terhadap invasi Israel ke Lebanon. Saya tegaskan bahwa Amerika Serikat mendukung hak Israel untuk membela diri. Kami sepakat tentang perlunya membongkar infrastruktur serangan di sepanjang perbatasan untuk memastikan bahwa Hizbullah Lebanon tidak dapat melancarkan serangan seperti pada 7 Oktober terhadap komunitas Yahudi di bagian utara, kata Austin pada media sosial X. Invasi darat skala besar akan dilancarkan Zionis Yahudi kepada Lebanon. Apakah Amerika Serikat dukung penuh Israel? Apa targetnya dan apakah dunia tak berkutik? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pakar hubungan internasional Bung Hasbi Aswar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Baik Bung Hasbi, lagi-lagi perperangan nyatanya semakin meluas dan kini Israel bermanuver di Lebanon yang kian memanas. Tank Israel terlihat berkumpul di dekat perbatasan dengan Lebanon. Apakah ini bentuk operasi komprehensif Amerika dan Zionis yang bertujuan melemahkan kemampuan Lebanon, Bung? Baik, Bung Anggi, yang pertama bahwa ini bukan Lebanon dan Israel ya. Ini adalah Hizbullah dan melawan Israel gitu. Dan saya kira ini memang pilihan yang sudah diprediksi akan diambil oleh Israel karena sejak 17 Oktober 2023 kemarin pada saat pejuang Gaza melakukan serangan kepada Israel gitu. Dan kemudian setelah itu Israel melakukan serangan membabi buta ya sampai sekarang. Ya Hizbullah juga sejak itu sebenarnya juga sudah menembakkan rudal, Bung Anggi. Tapi dalam beberapa bulan terakhir intensitas serangan itu semakin meningkat gitu. Eh, dan itu membuat sekitar 60.000 ya warga Israel itu akhirnya mengungsi atau berlarian dan bahkan eh, banyak yang ke apa banyak yang keluar negeri gitu ya dengan serangan Hizbullah ini gitu. Eh, nah, apa namanya? Dan kita juga bisa melihat Bung Anggi ya dari serangan-serangan Hizbullah dari sejak tahun kemarin, Israel juga sudah melakukan serangan-serangan terbatas sebenarnya itu. Eh, melakukan serangan untuk apa? Untuk menarget tokoh-tokoh penting Hizbullah di Lebanon sudah pernah dilakukan. Termasuk yang terakhir itu adalah Hasan Nasrallah dan itu saya kira adalah permulaan dari operasi militer yang dilakukan oleh Israel ke wilayah Lebanon. Walaupun sebenarnya ada juga yang mengatakan agak sulit sebenarnya tapi yang kemarin-kemarin ya, agak sulit Israel itu melakukan operasi militer di Lebanon sementara di Gaza belum selesai. Cuman ya karena mungkin ada dinamika politik yang terjadi di internal Israel yang membuat akhirnya em, Israel itu terpaksa harus melakukan aktivitas perang dalam dua front di Gaza dan di Lebanon. Itu saya kira konteksnya ya, Bung Anggi ya. Jadi em, apa? Ada kondisi, ada perasaan ketakutan dan teror yang menimpa warga Israel khususnya di wilayah utara yang berbatasan dengan Lebanon yang terus-menerus diserang oleh Hizbullah yang membuat akhirnya Netanyahu tidak punya pilihan lain kecuali untuk mempertahankan legitimasinya, untuk meyakinkan kepada warga bahwa kami masih bisa melindungi kalian gitu. Walaupun sebenarnya secara hitung-hitungan dengan eh, jumlah dengan waktu perang yang sudah setahun begitu dan dengan berbagai macam dampak perang yang dihasilkan yang diderita oleh Israel agak sulit sebenarnya membuka front baru. Tapi karena ada keterdesakan di wilayah utara yang membuat akhirnya rezim Netanyahu tidak punya pilihan lain kecuali melakukan serangan di Lebanon gitu. Cuman intensitasnya seperti apa, jangka waktunya seperti apa, saya kira kita belum belum bisa memprediksi ya.
bisa jadi itu juga besar-besaran atau bisa jadi terbatas gitu ya, Bung Anggi ya. Karena tadi pertimbangannya, karena di Gaza belum selesai. Jadi dan belum lagi tekanan-tekanan saya kira dari Amerika Serikat atau negara-negara yang lain. Karena Hizbullah ini itu berbeda dengan Hamas, Bung Anggi. Kalau Hamas itu kan membangun kekuatan militernya dengan cara eh, lebih ketat begitu, karena dia di bawah kontrol Israel kan di segala penjuru. Kalau Hizbullah ini dia adalah kelompok yang legal di Lebanon, sehingga mereka dengan bebas bisa membangun kekuatan militernya yang disupport oleh Iran gitu. Makanya ada yang mencoba untuk membandingkan antara Hamas dan Hizbullah dari segi militer, dari segi kekuatan militer dan potensi, ya memang wajar kalau Hizbullah itu punya kekuatan militer yang lebih canggih begitu. Kenapa? Karena mereka lebih bebas untuk membangun militernya dan mereka legal di Lebanon. Dan kalau em, misalnya Israel meneruskan operasinya di Lebanon, maka em, kemungkinan besar mereka akan dipermalukan, em, akan akan pulang dalam keadaan tertunduk malu gitu. Karena mereka berhadapan dengan Hizbullah yang punya pasukan tempur juga yang sekitar 100.000 orang dan em, misil-misil atau rudal-rudal yang canggih gitu. Terbukti, Bung Anggi kan, kita bisa melihat beberapa bulan terakhir itu ada banyak serangan-serangan rudal yang dilakukan oleh Hizbullah ke Israel, dan itu kan bisa turun ke tanah gitu loh, sampai dan eh, menimbulkan korban di masyarakat atau korban terhadap target yang dituju gitu. Artinya kan Iron Dome atau senjata penangkal dari Israel itu tidak cukup kuat untuk bisa menghalau rudal-rudal yang ditembakkan dari wilayah Hizbullah atau di wilayah Lebanon. Dan di tengah penderitaan rakyat Palestina yang belum usai hingga saat ini dan negara sekitarnya akibat tindakan Amerika serta Zionis, justru terus dikampanyekan seruan perdamaian atau gencatan senjata seraya menyalahkan perlawanan yang dilakukan oleh warga. Dengan dalih kemanusiaan dan rasa kasihan terhadap kondisi rakyat, muncul juga seruan perdamaian serta solusi, lagi-lagi solusi dua negara. Apakah pandangan ini bertentangan dengan hukum syariah dan realitas kekejaman kaum Zionis, Bung Hasbi? Kalau tergantung siapa yang mengatakan ya, Bung Anggi ya. Kalau sipil yang mengatakan, saya kira kepentingan politiknya jelas ya, dengan kemanusiaan. Gitu. Tapi kalau yang mengatakan itu adalah seperti Amerika Serikat mendesak dan menyerukan untuk melakukan gencatan senjata, kepentingannya menurut saya bukan kepentingan kemanusiaan ya, tapi ada kekhawatiran bahwa kondisi Timur Tengah menjadi tidak terkontrol dan perang dalam skala regional bisa terjadi, dan itu malah merugikan dunia gitu. Kenapa? Karena eh, apa Timur Tengah itu adalah kunci sebenarnya dari stabilitas stabilitas politik dunia, Bung Anggi ya. Eh, Salah satunya karena Timur Tengah itu adalah jalur penghubung dari eh, berbagai benua, ya kan? Afrika, Asia, Eropa, termasuk juga Amerika. Nah, kalau Timur Tengah itu bergejolak dan baranya itu membakar seluruh wilayah, maka akan terputus jalur-jalur penting yang menghubungkan antar benua. Dan saya kira itu yang tidak diinginkan oleh negara-negara besar. Makanya mereka berupaya untuk membuat perang ini menjadi sangat terbatas dan kalau bisa segera di gencatan senjata gitu. Karena bagaimanapun juga yang membuat Israel bisa kokoh sampai sekarang ini kan sebenarnya karena dukungan militer dan ekonomi dari negara-negara sekitar termasuk negara-negara besar. Masalahnya Israel itu bisa bertahan sampai kapan itu tergantung dari dukungan gitu, ya kan, Amerika, Inggris, Prancis dan sebagainya gitu. Yang akan terkuras siapa? Ya negara-negara pendukung itu gitu kan, yang akan terkuras. Israel terkuras pasti, tapi yang akan ikut terkuras adalah negara-negara penyokong Israel. Dan saya kira mereka juga akan berpikir logis, Bung Anggi, bahwa ya kita tidak akan membiarkan perang ini terjadi terus-menerus, karena bagaimanapun juga mereka pasti akan terkuras logistiknya gitu. Ditambah lagi tekanan-tekanan publik di internal negara-negara pendukung Israel. Bahkan termasuk di internal Israel sendiri, tekanan-tekanan publik semakin luar biasa. Ini baru saja di Perang Gaza saja, itu tekanan publiknya sudah luar biasa.
Apalagi sekarang memperluas area perang sampai ke Lebanon, ya kan? Saya kira banyak tentara-tentara, keluarga-keluarga tentara itu pasti akan mengamuk gitu di Israel. Dan kalau kita lihat juga ya beberapa laporan-laporan dari internal Israel, termasuk di media-media eh, dan laporan dari militer-militer mereka, itu sebenarnya udah tentara-tentara itu udah puluhan ribu frustrasi, menderita penyakit kelainan mental, dan mereka harus mendapatkan terapi akibat dari eh, agresi dan kelelahan dan berbagai macam lah apa yang mereka temukan di dalam peperangan. Eh, dan kalau itu berlanjut di Lebanon, maka tingkat kematian, tingkat pembunuhan, eh, kerugian secara militer, baik secara infrastruktur militer ya, teknologi transportasi, termasuk juga sumber daya manusia, para tentara yang terluka, yang mati, yang trauma, yang depresi dan macam-macam itu akan juga semakin meningkat. Nah, dengan kondisi ini tekanan itu akan semakin banyak untuk memaksa Israel untuk berhenti melakukan agresi itu. Nah, kita tinggal tunggu saja nih kapan kapan momentumnya. Kapan momentum eh, ini ini berhenti dan Israel akhirnya pulang dengan dalam keadaan tidak menang, bahkan dalam keadaan diolok-olok oleh para pejuang, ya baik para pejuang di Lebanon maupun para pejuang di Gaza, gitu. Nah, terkait dengan solusi dua negara, saya kira ya ini solusi yang menurut saya tidak apa ya, yang saya kira tidak diterima lagi gitu ya. Ya, kalau survei-survei yang ada di negara-negara Arab itu kan khusus publiknya ya, mereka udah tidak percaya dengan solusi dua negara. Beberapa hari kemarin, eh, pejabat Yordania, pejabat Yordania itu berpidato dalam sebuah press release ya. Dia mengatakan bahwa kami negara-negara Arab itu akan menjamin keamanan Israel kalau Israel juga menjamin keamanan warga Gaza. Nah, gitu kan. Jadi mereka tuh masih berharap Israel itu bisa punya budi baik begitu, ya, bisa punya budi baik, punya moralitas baik untuk mau bekerja sama dengan baik. Tapi setelah itu, setelah tayangan itu, pidato itu muncul, atau konferensi pers itu disampaikan, pada saat Iran kemudian kemarin, 2 hari kemarin, melakukan serangan 400 rudalnya ke Israel, ya Yordan itu termasuk yang ikut membantu. Jadi ini mengulang kembali bulan April lalu ya. Yordan kembali membantu untuk apa namanya, untuk mengcounter serangan Iran ke Israel gitu kira. Jadi Yordan itu berada di pihak Israel dalam konteks ini gitu. Jadi sekali lagi saudara-saudara negara saya kira semakin ditinggalkan saat ini, apalagi kalau kita melihat dalam kacamata kacamata yang eh, apa kacamata syariah ya, termasuk dalam kacamata kacamata eh, kepedulian kita terhadap Palestina gitu, bahwa mereka itu sejak tahun 1917 sampai sekarang dicaplok, diduduki, dirampas hak mereka, dibunuhi setiap waktunya, diusir dari mereka. Saya kira tidak masuk akal ketika kita mendukung solusi dua negara. Tidak akan mungkin kita mendukung eh, apa sebuah komunitas tertentu datang mencaplok, mengambil alih, merampas, kemudian solusinya adalah bagi dua. Itu saya kira solusi yang tidak masuk akal gitu. Walaupun bagi orang yang tidak beragama, gitu kira-kira. Baik, jazakallah Bung Hasbi untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Jadi solusi dua negara itu adalah solusi yang tidak masuk akal, juga tadi Bung Hasbi sampaikan, walaupun bagi orang yang tidak beragama. Jazakallah sekali lagi Bung Hasbi. Mudah-mudahan Bung Hasbi senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilava News yang dirahmati Allah, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.